Halo guys, kembali lagi di Cilecan Vlog. Dan kali ini aku mau nge-review dan mau nyaranin kalian untuk tidak memodifikasi kunci seperti yang udah aku lakuin gini. Nah, seperti yang kalian lihat ini ada kuncinya ori mobilku ya. Ini kuncinya Harir. Nah, kuncinya kayak gini, mobilizer, sudah ada tombol lock dan unlock sama power back door-nya ini buat buka bagasi. Nah, terus aku ini modifikasi kuncinya jadi kunci keyless gini, jadi nggak perlu anak kunci lagi kayak gini. Sudah nggak pakai anak kunci gini. Nah ini, nah bentar aku ceritain dulu tapi ya. Nah, jadi pakai engine startup kayak gini, modifikasi gini. Dan modifikasinya gini nih, waktu itu aku baru bulan Agustus tahun kemarin, berarti belum setahunan ini sih. Itu aku kena sekitar 3 juta. Dan aku itu masangnya bukan di bengkel yang biasa-biasa gitu, bukan, tapi di salah satu bengkel yang bagus lah, bisa dikatakan bagus lah di Surabaya. Nah, salah satu bengkel bagus itu di Surabaya. Tapi ternyata setelah jalan beberapa bulan ini, dari Agustus sampai sekarang bulan April, sampai sekarang bulan April ini udah beberapa kali, udah tepatnya udah 3 kali lah. 3 kali aku sendiri terjebak di luar dan nggak bisa masuk ke mobilku sendiri. Kenapa? Karena ini nggak bisa deteksi gitu. Dia nggak bisa deteksi buat ngebuka kuncinya gitu. Harusnya kita pas cuman bawa ini aja terus mendekat ke pintu, nanti pintunya itu otomatis bisa buka. Nanti ada bunyinya tidit. Nah, tidit. Nah, gitu nanti dia bisa buka. Pintunya tinggal kita buka. Das. Nah, beberapa kali ini, 3 kali ini, pas aku udah mendekat lah, ternyata kuncinya tidak terdeteksi. Dan, dan akhirnya aku terpaksa terjebak di luar. Dan pas yang ketiga kalinya terakhir ini, untungnya keadaannya kan yang ke satu kan, jadi yang pas kejadian pertama dan kedua itu aku terjebak itu di luar sekitar 1 jaman di luar. Terus aku pelan memuteri mobil sambil tak tekan tombol yang ini. Nah, tekan tombol yang buka ini, harusnya nggak perlu, kita cuman deketin kuncinya ini aja ke pintu, nanti otomatis pintunya bakal buka sendiri. Nah, terus terpaksa aku muteri mobil sambil ini buka yang unlock ini, tak tekan, akhirnya mau. Dan itu sekitar 1 jam. Terus pernah juga sekali itu 2 jam, pernah 1 jam sampai 2 jaman loh aku pernah ini. Terus yang ketiga, untungnya pas kondisi ini sunroof ini kebuka full. Jadi aku tuh kekunci di dalam malah. Jadi pas mobil tak matiin jedek, terus aku kekunci dalam. Akhirnya aku keluar dari sunroof ini, aku keluar. Terus habis itu ya seperti yang aku lakukan biasanya. Oke, tak coba dulu lah, tak puteri mobil ternyata sampai 2 jam lebih, dan itu tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya kan biasanya aku cuma bawa satu kunci, sampai aku nyuruh Clea buat pulang ngambil kunci yang satunya ini, kunci cadangannya. Tapi malah malah anehnya, kunci cadangan ini yang nggak pernah dipakai malah nggak bisa digunain loh. Dulu pas baru-barunya kunci ini udah aku tes sih, satunya oh normal juga, nggak apa-apa, oke. Terus satunya aku simpen, cuman aku bawa satunya ini, aku bawa ini kemana-mana. Dan terus pas kejadian terakhir itu baru Clea sampai aku suruh pulang buat ngambil kunci cadangannya ini, dan tetap nggak bisa. Oke, akhirnya dengan terpaksa aku masuk lagi ke dalam mobil, karena habis dari luar tuh. Aku masuk lagi lewat sunroof ini. Terus ya itu katanya ownernya bengkelnya sih, ini kamu bisa mas, kalau darurat kamu keroak ini, terus kamu tinggal masukin kuncinya, kamu putar aja. Oke, aku kira cuman gitu aja. Dan ternyata pas aku keroak engine startup ini, ada anak kunci lagi, kayak kunci dipatahin di dalam ini. Jadi nggak bisa kita putar gitu, nggak bisa, harus ada tang. Dan pas itu aku posisinya lagi di salah satu tempat yang bisa dikatakan agak terpencil gitulah. Sampai nyari tang aja nggak ada. Akhirnya aku sampai manggil Toyota Astra gitu, dan mereka ya cuman bisa bantuin ginian aja sih, cuman bisa ngetang gitu terus dilepas ya. Seandainya ada tang dari tadi sih udah kelar masalah ya. Nah, akhirnya kayak gitu. Terus aku pulang dengan kondisi ya kayak gini, lampu hazardnya nyala terus gitu. Dan ini sih aku hari ini rencana mau kembali ke bengkel itu lagi sih,
buat ngembaliin kunciku pakai ori ini aja. Jadi ya 3 juta itu bisa dikatakan terbuang percuma gitu guys, terbuang percuma gitu. 3 juta dalam waktu ya enggak sampai 1 tahun, dari Agustus kemarin ya, bulan April enggak sampai setahun. Dan terus selain itu yang tak rasain waktu pakai kunci ini, yang tak rasain pakai kunci keyless ini, nah ini setirnya Harrier ini kan bisa naik turun otomatis kan. Jadinya kalau kita naruh anak kunci, nacepin anak kunci di sini yang dulu sebelumnya orinya des gitu, dia nanti setirnya ini bakal turun sendiri, nyesuaiin ke posisi terakhir kita. Terus pas kita nyabut kuncinya dia nanti naik sendiri, nah pas waktu pakai keyless ini bisa kayak gitu, bisa naik turun sendiri. Cuman sering kali itu macet. Jadi pas kita udah injak rem sambil tekan tombol ini, tombol ini stop ini, injak rem tekan tombol stop. Nah dia ini ndak turun posisinya, tetap di atas gini, nggak turun kayak biasanya itu. Jadi repot, kita harus jadinya jangan langsung starter tapi cetek tombolnya sekali dulu, nunggu dia turun dulu nah itu repot gitu. Terus pas matikan mesin, kita nggak bisa cuman matiin tinggal tekan tombol gini gitu, nggak bisa, harus cuman injak rem sama tekan tombol. Nah itu baru mati. Terus setirnya juga naik kembali kan, naik ke sini. Tapi nah ini juga sering macet, jadi kita udah cetek rem sambil startup gini buat matiin mesin. Nah setirnya tetap di sini, dia nggak balik ke sini. Oh iya guys, ini setirnya emang lagi nggak balik ya. Ini kan karena alarmnya aku copot supaya bisa jalan mobilnya. Nah alarmnya aku copot, jadi ini masih belum benar ini kelistrikannya. Sampai ini tab ini audionya juga lagi mati, sama ini ngecas kemarin juga nggak bisa. Yang hidup cuma AC sama MID ini sama speedometer. Ya kok jalan ya posisinya hazardnya nyala terus gini, karena ini security-nya loh, kalian bisa lihat. Nah, security-nya masih terdeteksi, ini alarmnya udah aku lepas semua gitu guys. Sama ada satu lagi fitur ini, pas aku masang keyless ini fitur ini malah nggak bisa. Ini di bawah sini, nah ini AFS ini ya, kalian bisa kelihatan. Nah kelihatan AFS ini Adaptive Frontline System. Nah AFS ini gunanya jadinya nanti kalau Harrier ini ya, lampu depannya itu bisa mengikuti arah setir gitu. Jadinya mau belok ke kanan atau belok ke kiri, nah itu bisa mengikuti arah setir gitu. Kita belok ke kanan, lampunya nanti belok ke kanan, nah ini pas aku pasang keyless ini langsung dia nggak bisa, langsung AFS nya ini nggak bisa. Terus ya salahku juga sih, kemarin aku nggak bilang sama ownernya juga, tapi pikir ya lah nggak terlalu berguna juga. Ternyata ya sayang juga ya, fitur yang udah ada di sini malah jadi nggak bisa gitu setelah pasang kunci ini. Enaknya sih ya itu, kita bisa starter gitu jarak jauh, tapi ya buat pamer-pamer doang sih itu, nggak terlalu guna juga. Kalau dibilang nyesel sih ya pasti nyesel lah. Kenapa ya, menurut aku sih kunci Harrier ya udah enak lah, udah ada tombolnya juga di remote-nya gitu kan, jadi satu gini, simple immobilizer. Cuman ya entahlah, tahun lalu aku mikirnya mungkin beda gitu ya, lagi pengen kunci yang kayak gini nih kan. Waktu itu di YouTube ini kan banyak gitu ya masang kunci gini, terus pengen kemakan iklan gitu. Tapi ya nyesel sih, jangan coba-coba ada kalian kalau modifikasi kunci gitu, daripada ya takutnya kayak gini kalian tiba-tiba nggak bisa masuk ke mobil kalian. Nah itu kan bingung banget udah nungguin setengah mati di luar, muterin mobil sambil buka unlock gini, tapi nggak ada hasil. Ini ujung-ujungnya aku harus kembali lagi ke bengkel itu gitu guys. Oke, udah hampir 10 menit. Sekian aja lah review singkat tentang kunci keyless ini. Ya untuk kalau sekali lagi aku saranin sih jangan. Tapi terserah kalian sih, kalau kalian ada yang pengen praktis gitu biar buka pintu, nggak usah menekan kunci atau apa, terus nyetater mesin bisa dari jarak jauh pakai ini, ya terserah. Kalau kalian mau nyoba gitu, it's okay lah. Uang juga uang kalian gitu. Ya kalau bisa sih ya, kalau aku sih jangan. Tapi kalau misalnya bengkel kalian emang jago, apa daerah kalian mungkin
bengkelnya canggih atau gimana gitu ya terserah, tapi kalau aku sih jangan. Guys, thank you, stay tune di channel kita juga ya. Makasih. Loh, ada kelaya.